Dan itu waktu-waktu tadi itu, yang 3 tadi itu penting sekali tuh. Pada saat dia unjuk prestasi, pada saat dia sakit, dan pada saat dia gembira. Wah, luar biasa. Itu akan dikenang terus. Dia kenang terus dan menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruas TV yang semoga senantiasa berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel kita Ruas TV. Alhamdulillah bersama dengan kita kembali Ustadz Dr. Askar Yaman Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ke beberapa hari yang lalu ini pemilu Ustadz. Oh iya, alhamdulillah sudah lewat dengan selamat ya, tanggal 14 Februari. Mudah-mudahan apa yang kita pilih insya Allah bermanfaat untuk agama dan negara kita. Iya, Ustadz. betul. Baik Ustadz, insya Allah hari ini kita akan bahas lagi terkait dengan problema anak dan remaja Ustadz. Iya. Nah, pertanyaan langsung kami tanyakan Ustadz. Silakan. Ya, sekarang ini Ustadz, atau memang dari dulu Ustadz, orang tua itu keinginannya terhadap anak-anak adalah anak-anak menjadi sukses dunia dan akhirat. Sehingga orang tua menempuh jalan-jalan untuk mendukung atau mensupport keinginan itu Ustadz. Iya, betul. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk fasilitas, sekolah yang baik-baik dan mendekatkan kepada agama dan lain-lain Ustadz. Namun beriring jalannya waktu Ustadz, ada hal-hal yang mengganggu tujuan itu untuk terjadi Ustadz. Kira-kira apa sebenarnya yang dibutuhkan Ustadz? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan ini bisa bersua lagi ya dengan pemirsa Ruas TV. Insya Allah tema yang diangkat ini menyangkut tentang pembinaan anak dan remaja. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa memang betul semua orang tua itu yang punya anak pasti mengharapkan anaknya menjadi generasi terbaik, menjadi orang-orang yang terbaiklah di masa depan. Ya, sehingga usaha yang begitu besar dilakukan oleh orang tua, baik itu mencukupkan rasa aman kepada anak itu. Maksudnya adalah mencukupkan sandang, pangan, papan, bahkan sampai kepada pendidikannya. Akan diusahakan itu, bahkan orang tua kerja keras ya banting tulang untuk bagaimana bisa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan untuk anaknya. Sehingga anaknya tumbuh kembang dengan baik dan anaknya juga mudah untuk mendapatkan atau mengenyam yang namanya pendidikan tersebut. Bahkan lebih daripada itu, diusahakan dengan kasih sayang, rasa cinta, ya, dan seterusnya. Namun terkadang apa yang diharapkan orang tua tidak seperti kenyataan yang terjadi, di mana harapan orang tua agar supaya anaknya menjadi generasi terbaik, ya, mudah patuh kepada orang tua, rajin taat ibadah dan seterusnya. Namun terkadang kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan. Lantas pertanyaan tadi adalah, lantas apa yang dibutuhkan sebenarnya anak kepada orang tuanya? Di antara yang dibutuhkan itu, yang pertama adalah selain dia butuhkan rasa aman tadi, mereka juga membutuhkan yang namanya keteladanan. Jadi teladan yang baik dari orang tua. Karena setiap anak yang terlahir itu memang dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci bersih. Seperti kertas putih lah. Biasa saya ibaratkan seperti komputer baru yang besar kapasitasnya, namun belum ada isinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan apa? Pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi anak-anak yang terlahir itu tidak langsung pintar, tidak langsung bodoh, ya. Tidak langsung nakal, ya. Mereka itu sama semuanya, dalam posisi tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Maka mereka butuhlah contoh teladan. Karena anak-anak mudah sekali belajar dari apa yang dia dengarkan. Mudah sekali mencontoh dari apa yang dia lihat. Dan mudah sekali memilah dari apa yang dia rasakan. Maka bersyukurlah anak itu kalau mempunyai ayah bunda yang bisa menjadi contoh teladan terbaik untuk anak-anaknya. Ini yang dibutuhkan oleh anak sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah mereka juga butuhkan itu yang namanya perhatian. Kasih sayang gitu. Mereka bukan hanya dimanja dengan uang dan uang atau dimanja dengan fasilitas,
Tapi mereka juga membutuhkan yang namanya sentuhan kasih sayang. Ditanya bagaimana kondisi anak, bagaimana belajar tadi di sekolah, ya. Proses komunikasi dengan anak sebagai tanda rasa sayangnya kita kepada anak, itu juga yang dibutuhkan oleh anak. Nah, termasuk juga menegur anak di saat melakukan kesalahan. Ini mereka butuhkan itu. Bukannya mereka tidak suka, Ustaz? Bukan mereka tidak suka, mereka butuhkan. Bahkan terkadang anak-anak yang kecil itu sengaja melakukan memang kesalahan-kesalahan kecil hanya untuk ditegur oleh orang tua. Terkadang memang begitu. Cari perhatian. Ya, cari perhatian, ya. Bayangkan kalau orang tuanya mampu memperhatikan itu dan mereka mendapatkan asupan perhatian ini dengan baik, maka mereka tidak butuh perhatian dari tempat yang lain. Nah, itulah kenapa sampai ada anak yang balap-balapan liar, ada anak yang narkoba, ada anak yang berkelahi dan seterusnya, karena mereka butuh perhatian. Butuh perhatian daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau orang tua mampu, jadi orang tua itu jangan hanya sekedar sibuk untuk mencari nafkah, tetapi juga bagaimana kita menyisihkan waktulah untuk bersama dengan anak-anak kita. Karena mereka butuh sentuhan, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh yang namanya perhatian itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang penting juga untuk orang tua ya, bagaimana memberikan afeksi terbaik kepada anaknya. Yang berikutnya adalah bagaimana orang tua itu mampu menerima anak itu apa adanya. Karena terkadang orang tua ekspektasinya tinggi sekali. Saya ingin anak saya mau seperti begini. Menjadi ulama besar misalnya, atau penghafal Quran 30 juz, atau menjadi seorang ini dan itu. Namun terkadang harapan orang tua dan finansial memang cukup untuk itu. Namun pertanyaannya adalah, apakah anak mampu? Apakah anak siap? Apakah passionnya memang sudah di situ? Dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah terkadang harapan orang tua begitu tinggi, namun kenyataan anaknya tidak mampu seperti itu. Maka bagaimana kita menerima anak kita itu apa adanya? Saya terkadang bilang, kalau punya anak ya terimalah dia apa adanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena itu anak lahir bukan maunya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga mau kita, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat dia terlahir, kasihi, sayangi dia sambil kita melihat potensi apa yang dimiliki anak tersebut. Bukan berarti kalau anak-anak senangnya di seni, lantas kan terkadang gitu. Anak-anak ada yang senang bahasa, tidak senang eksak, matematika, ya, fisika. Ada yang senang seni atau senang olahraga, tapi tidak senang bahasa misalnya, dan seterusnya. Maka kita legitkanlah potensinya itu. Bukan berarti kalau misalnya anak-anak tidak suka matematika, senangnya dia olahraga, lantas kita datangkan guru les matematika. Semakin pusing kepalanya itu anak. Tapi bagaimana kita legitkan? Karena setiap lini kan mereka nantinya akan berkiprah di masa depan. Apakah hanya satu bidang saja? Kan tidak. Harus bagi-bagi. Mungkin ada yang olahraga, mungkin ada yang seninya, mungkin ada yang bahasanya, mungkin ada yang pintar dari sisi kognitifnya, matematikanya, ada atau mungkin karena hafalannya, dan seterusnya. Macam-macam lah. Dan mereka punya masa depan. Saya terkadang bilang kepada orang tua, kalau masih kelas-kelas awal anak kita, masih kelas 1, kelas 2, dapat 0 itu biasa lah itu. Namanya belajar, dari tidak tahu menjadi tahu. Bukan berarti kalau dapat 0 seakan-akan sudah kiamat dunia besok. Tidak ada harapanmu nak. Kalau begini terus jadi pengangguran mau kok nanti. Langsung padahal ini kan prosesnya masih panjang. Makanya orang tua bagaimana bisa memberikan motivasi, ya, penghargaan, capaian apapun yang didapatkan anak, bagaimana kita hargai, ya, dan kita sangat-sangat mengapresiasi prosesnya, bukan hanya sekedar hasilnya. Apatah lagi kalau misalnya anak itu jujur misalnya, kita mengapresiasi, walaupun dia melakukan kesalahan, tetapi dia jujur dalam penyampaiannya, apresiasi dia. Kemudian kalau dia unjuk prestasi dan lain sebagainya, berikanlah sehingga asupan itu bisa ada pada diri anak, sehingga mereka bisa tumbuh kembang dengan baik. Mungkin itu dulu yang menjadi bahagian daripada, jadi bukan hanya sekedar mencukupkan sandang, pangan, papan saja, tetapi banyak unsur yang mengikutinya sehingga anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Baik, Ustaz.
Terkait dengan pernyataan pertama tadi adalah keteladanan dari orang tua, Ustaz. Sementara kita melihat orang-orang sukses itu rata-rata dari orang tuanya bukan dari kalangan orang yang mampu, orang kaya, Ustaz. Nah, keteladanan apa yang diambil ini, Ustaz? Iya, ini penting, ya. Jadi sebenarnya inilah lintasan kehidupan, ya, lintasan kehidupan. Terkadang kerasnya hidup, ya, dapat melahirkan orang-orang yang mampu bersabar menghadapi hidup itu, ya. Dan terkadang dia akan melahirkan orang-orang yang sabar, ya. Kemudian orang-orang yang sabar ini akan melahirkan orang-orang yang sukses. Ya. Cuman saat orang tuanya sudah sukses, padahal kesuksesan itu didapatkan dengan susah payah, kerja keras, finansial juga tidak ada dari orang tua kecuali semangat saja, atau mungkin juga tidak ada semangatnya, tapi dia usaha sendiri. Akhirnya dia mendapatkan keberlimpahan kebaikan. Namun sayangnya, pada saat sudah sukses orang tuanya, dia melahirkan anak. Justru dia manja anaknya. Dia manja anaknya. Dia terkadang orang tua mengatakan, saya tidak mau nak kamu seperti saya dulu. Bagaimana susahnya hidup, bagaimana kerja keras. Akhirnya dia diberikan keberlimpahan, ya kenikmatan lah. Sehingga dia mudah sekali mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia mau. Mudah untuk semuanya. Apa yang terjadi berikutnya akan melahirkan orang-orang yang lemah. Dan orang yang lemah ini akan melahirkan lagi orang yang lemah. Sehingga begitu terusnya siklus dari kehidupan. Makanya kita sebagai orang tua sebenarnya, bagaimanapun kayanya kita, minta maaf ini ya, bagaimanapun pangkat kedudukan kita, banyak fasilitas yang kita punyai, maka bagaimana kita mengajar anak kita untuk mereka juga bisa berproses. Bahwa tidak semudah itu nak. Segampang itu nak, kamu akan mendapatkan. Bagaimanapun banyaknya harta kita, kita tidak mampu membeli yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, bagaimanapun banyaknya harta kita, kita tidak mampu membeli yang namanya kesehatan. Jangankan itu, banyak tempat tidur kita begitu nyaman, namun kita tidak mampu membeli nyenyaknya tidur. Betul. Kan gitu modelnya. Jadi kita ajari anak untuk bagaimana berusaha, nak. Bagaimana untuk belajar, bagaimana untuk sehingga anak itu memang termotivasi untuk itu. Nah, tadi disebutkan bahwa kok bisa ya orang-orang sukses itu lahir justru orang-orang tua yang tidak sukses. Kan gitu ya? Ya betul, Ustaz. Karena orang tua yang tidak sukses ini selalu dia sampaikan kepada anaknya bahwa ya seperti beginilah nak, kalau kau mau seperti begini kehidupan ya seperti begini. Kamu tidak akan pernah berubah kecuali engkau merubah dirimu sendiri. Kan sama juga ayat ya. Bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya. Kan begitu modelnya. Maka mereka akan berusaha. Mereka akan kerja keras. Dan dari sekian anaknya, walhamdulillah ada beberapa yang berhasil. Nah, rupanya kerasnya tempaan hidup itu menempa kepribadian seseorang. Tapi zona nyaman yang membuat nyaman seseorang terkadang itu menjebak. Maka bagaimanapun kondisi kita, tetap kita usahakan anak-anak kita tetap berusaha, bekerja keras, tidak semudah apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, ya. Ini yang kita didik kepada anak-anak kita sehingga nantinya mereka bisa ya struggle lah di dalam hidup, ya, berjuang di dalam hidup untuk menggapai sesuatu. Gitu. Okay. Yang kedua tadi, Ustaz, apakah berpengaruh, apakah dalam bentuk cinta itu fasilitas, Ustaz, dan apakah boleh, Ustaz, kalau kita mampu memang, Ustaz? Baik, jadi begini, enggak apa-apa kalau misalnya memang orang tua mampu untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anaknya, itulah kewajiban orang tua. Bagaimana memberikan yang terbaik kan untuk anggota keluarganya. Jadi itu tidak mengapa. Fasilitas-fasilitas yang ada untuk memudahkan kehidupan daripada anak-anak kita. Namun secara alamiah juga harus kita ajarkan dia bahwa kecakapan-kecakapan hidup, keterampilan-keterampilan hidup, itu juga kita berikan kepada anak-anak kita. Termasuk ini ya, ajaran-ajaran misalnya ada keinginan anak, ya, jangan juga langsung diberikan, kecuali untuk dia usaha. Misalnya, enggak apa-apa nak, permintaannya, insya Allah akan dipenuhi, tapi banyak-banyak berdoa ya, ya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ayah bunda diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang cukup untuk bisa memenuhi apa yang anak. Nah, pada saat sudah ada barangnya itu yang diinginkan, kita sampaikan alhamdulillah. Ini sudah ada. Nah, ini mungkin juga berkat daripada doamu.
Artinya ada usaha, minimal doa yang dia panjatkan kepada Allah untuk dimudahkan. Nah, anak-anak perempuan misalnya, tetap kita ajari dia bagaimana caranya memasak, bagaimana. Walaupun mungkin ada pembantu di rumah, tapi tetap juga sebagai seorang wanita kita ajarkan bahwa nantinya kamu itu akan menikah, akan mempunyai suami, akan mengurus rumah misalnya. Maka kita ajari kebersihan, ya, menyapu halaman dan seterusnya. Walaupun mungkin ada yang membantu juga kita seperti misalnya asisten rumah tangga. Ya, seperti memasak, mencuci atau minimal untuk misalnya karena sudah pakai mesin misalnya, minimal kita ajari dia untuk bagaimana melokalisir pakaian-pakaian yang sudah kotor misalnya, kemudian dia membawa itu sampai jadi kita ajarilah itu yang seperti itu sehingga dia juga tahu bahwasanya tidak semudah itu loh, ya. Coba bayangkan kalau misalnya sudah tidak ada yang namanya pembantu rumah tangga. Sementara selama ini dia dibuai dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Ada kejadian, Ustaz. Ini suatu ketika ada orang tua itu membawa anak mudanya yang usianya 28 tahun. Dia bawa kepada seorang psikolog. Dia bilang, bagaimana anak saya ini? Dia sudah tidak mau kerja, tidak mau usaha. Lantas ditanya, ada apa gerangan sebelumnya? Kenapa sampai Anis kayak apatis? Hanya kerjanya main game saja dan seterusnya. Dia bilang apa? Sewaktu ayahandanya masih hidup, anak ini sebenarnya dimanja. Bahkan setelah tamat dari kuliah, anak ini mau kerja sebenarnya, tapi ayahnya mengatakan tidak usahlah kerja. Siapa yang akan menghabiskan harta yang begitu banyak ini? Bahkan kalau dihitung sampai 7 turunan pun tidak habis. Dan dia anak satu-satunya laki-laki. Maka tidak usahlah, santai-santai saja. Maka itulah yang dia kerja tiap hari. Suatu ketika ayahandanya sakit keras dan butuh dana yang begitu banyak. Mondar-mandir luar negeri. Habislah satu persatu harta-harta yang telah disiapkan. Mulai dari tanah, habis ini habis. Akhirnya sampailah di ujung, habis harta, yang tinggal adalah utang. Ya. Di ujung akhirnya suaminya pun meninggal dunia. Apa yang terjadi? Yang ada adalah tinggal penyesalan saja. Jadi hati-hatilah bahwa harta kita itu tidak menjamin sebenarnya. Jangan sampai kita mengandalkan itu sementara kita membiarkan anak kita larut dalam berbagai macam fasilitas yang ada. Sehingga pada saat nikmat itu dicabut, bagaimana kondisi daripada anak kita. Maka disinilah pentingnya untuk juga menyentuhkan mereka itu kepada kondisi-kondisi yang ada, ya, di sekelilingnya. Sehingga mereka juga mampu untuk berusaha. Itu Ustaz. Baik, masih terkait dengan perhatian, Ustaz. Ya. Nah, sekarang kan di zaman modern ini kebanyakan kita melihat orang tua ini sama-sama bekerja, baik ibu dan bapaknya, Ustaz. Nah, apakah ada solusi bagaimana perhatian itu tetap tercurahkan dengan minimnya waktu bersama anak, Ustaz? Minimnya waktu bertemu dengan anak tidak menyebabkan kurangnya perhatian kita kepada anak. Ada istilahnya itu, Ustaz, quality time, ya. Waktu-waktu yang berkualitas. Walaupun misalnya kita jarang ketemu dengan anak karena kesibukan ayah, bunda, sibuk. Minimal itu di 3 waktu itu kita ada di situ. Apa itu? Pada saat anak-anak unjuk prestasi. Minimal kita ada di situ, hadir di situ. Karena terkadang di sekolah kan anak-anak unjuk prestasi kan. Ditampilkan apa? Hadirlah di acara itu. Di situ anak-anak sangat gembira dan bahagia. Satu. Yang kedua, hadirlah di saat anak itu sakit. Jadi pada saat sakit kita berada di sampingnya. Bahkan sampai kita harus minta izin dari kantor. Untuk izin karena anak sakit untuk kita temani. Itu ikatan batinnya sangat kuat sekali. Ya, jadi anak unjuk prestasi, anak sakit. Dan yang ketiga adalah pada saat anak bahagia. Pada saat bahagia. Kapan dia bahagia itu? Pada saat dia mungkin menjadi bintang kelas. Ya. Pada saat mungkin dia misalnya selesai dari program Iqra misalnya, ya, ada acara wisuda, gitu ya, ada kan hari-hari bahagianya anak. Mereka wisuda karena selesai dari baca Quran, ataukah misalnya mereka masuk pesantren lantas tasmi 2 juz misalnya, dan orang tua ada di situ. Itu luar biasa itu anunya itu. Anak-anak itu perhatian yang semacam ini yang dibutuhkan. Padahal mungkin waktunya kan tidak lama, mungkin 5-10 menit, mungkin 1-2 menit saja. Kehadiran kita justru itu yang sangat berkesan dan dia senantiasa ingat.
Kalaupun mungkin kita sibuk kerja dan seterusnya, ada kesempatan untuk kita telepon dia, teleponlah. Tanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya. Dan kalau misalnya dalam sepekan, waktu begitu tidak ada yang lowong ya untuk bersama-sama, minimal sekali dalam sepekan, misalnya di hari Sabtu atau di hari Ahad, waktu di mana kita istirahat misalnya dari kerja, itulah kesempatan untuk kita ketemu dengan dia. Kita makan sama-sama di meja makan misalnya, atau pergi rekreasi sama-sama, ataukah minimal kita bertanya bagaimana prestasimu dalam sepekan ini, apa materi-materi pelajaran. Itulah waktu-waktu quality time namanya. Jadi pada saat makan di kendaraan juga itu penting untuk bersama-sama dengan anak-anak kita, dan kemudian bagaimana kita senantiasa itu tadi bertanya kepadanya tentang kondisi-kondisi yang dia alami. Ini kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah waktu-waktu itu efektif. Dan anak-anak tidak merasa kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok ibu. Anak-anak tidak merasa kehilangan itu. Yang jelasnya perhatian kita tetap ada kepada anak kita. Jangan hanya sibuk kerja saja, sehingga terkadang karena kesibukan lupa untuk memberikan perhatian, apresiasi, dan kedekatan kepada mereka. Harus pintar-pintar manfaatkan momen. Pintar-pintar manfaatkan momen, waktu. Tetapi yang paling penting adalah niat kita memang. Niat kita untuk bagaimana dekat dengan anak kita. Dan itu waktu-waktu tadi itu, yang 3 tadi itu penting sekali tuh. Pada saat dia unjuk prestasi, pada saat dia sakit, dan pada saat dia gembira. Wah, luar biasa. Itu akan dikenang terus. Dia kenang terus dan menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi anak itu. Baik, Ustaz. Yang ketiga tadi, Ustaz, tentang memaklumi anak. Ini penting ini juga ya. Ustaz, kita ketahui bahwa kebanyakan orang tua itu, apalagi yang sukses, ingin anaknya itu mengikuti jejaknya, Ustaz. Iya. Dan bahkan memaksa, memfasilitasi dengan anggaran yang besar juga, Ustaz. Nah, apakah benar cara seperti ini, Ustaz? Iya. Sebenarnya harapan orang tua, kalau orang tuanya dokter, dia ingin juga anaknya dokter, gitu. Kalau orang tuanya guru, dia ingin anaknya menjadi guru. Kenapa? Karena orang tua itu sudah tahu bahwa rupanya untuk seperti ini, maka engkau akan nyaman nanti dalam kehidupan. Dan seterusnya lah dengan berbagai macam alasan-alasan yang lain. Namun perlu juga untuk kita lihat bagaimana kondisi anak itu. Apakah dia senang, apakah dia suka, ya, apakah. Dan kalau misalnya memang harapan kita, maka disetting dari awal. Jangan tiba-tiba. Jangan tiba masa, tiba akal. Ya, baru dengarkan ustaz ceramah tentang bagaimana pentingnya memiliki anak yang hafal Quran. Apalagi nanti di akhirat akan dipasangkan mahkota di atas kepala orang tua. Baru dengarkan pengajian begitu, pulang ke rumah, ketemu anaknya yang kelas 6 SD dan mengatakan, kalau tamat SD harus masuk pesantren, harus menjadi hafiz Quran. Anak-anak bilang apa-apa ini ya. Kok bisa langsung seperti gini? Biasakanlah memang dari awal, dari kecil, untuk dekat-dekat pesantren ya. Untuk ketemu dengan siapa keluarga yang memang di pesantren, kemudian dia cerita tentang bagaimana indahnya pesantren dan seterusnya. Biasakanlah mereka bersama-sama. Biasakanlah untuk supaya dia familiar dengan itu, sehingga pada saat sudah mau tamat SD, kita tinggal pilihkan dia, yang mana nak kau ingin masuk? Mau lanjut nak ke sekolah SMP umum, atau mau ke pesantren, atau mau ke tahfiz, atau kemana? Dia yang akan memilih sesuai dengan apa yang selama ini yang mereka dapatkan informasi itu. Jangan tiba masa, tiba akal. Kalau kita ingin anak kita menjadi dokter misalnya, maka biasakanlah dia. Apalagi kalau di rumah orang tuanya dokter, dia sudah lihat, oh begini kondisi apa yang semuanya. Kemudian kita dekatkan, maka insya Allah akan mudah itu. Akan mudah untuk anak-anak menunjukkan bahwa disinilah kecenderungan saya. Disinilah yang saya inginkan. Jadi begitu modelnya. Dan tidak semuanya harus masuk pesantren. Tidak semuanya harus masuk tahfiz misalnya. Tidak semua. Anak-anak kita juga yang boleh jadi tidak masuk pesantren, bisa saja menjadi penghafal Quran. Dan seterusnya. Jadi bagaimana kita menghantarkan mereka ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita mereka, harapan mereka. Tinggallah kita orang tua itu mensupportnya dan memberikan asupan informasi kepadanya menyangkut tentang harapan dan cita-citanya tersebut. Akhirnya anak-anak kita ini tidak gamang, tidak bingung. Mau kemana saya ini? Tetapi mereka akan diikutkan terus. Suatu ketika saya mengisi ceramah, kebetulan ada anak di situ, ada anak
dari yang punya rumah ya, dan ayahnya itu sudah meninggal dunia. Ayahnya itu seorang TNI. Saya tanya, mau juga jadi TNI nak? Itu anak-anak hanya melihat saya. Seakan-akan dia tidak mau gitu ya. Saya bilang, tidak apa-apa nak, sesuai dengan cita-citamu saja. Artinya apa? Tidak semua apa yang diinginkan boleh jadi orang tua itu sesuai dengan keinginan anak. Kalau sesuai, walhamdulillah. Tetapi kalau tidak, dunia belum kiamat, gitu ya. Masih banyak harapan dan cita-cita anak-anak untuk mereka nantinya bisa capai. Jadi begitu. Kita yang memberikan support saya dari belakang. Support dari belakang sebagai orang tua, memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak untuk mereka meraih masa depannya. Gitu Ustaz. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, Ya, karena kita dibatasi waktu. Ya. Kalau misalnya anak Ustaz sudah melakukan hal yang terbaik, sudah mengikuti perintah kita Ustaz, dan kemudian mereka jatuh dalam artian kecewa dengan hasil apa yang ada, banyak yang terjadi seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana peran orang tua menghadapi anak yang kecewa Ustaz terhadap hidupnya? Baik. Di saat anak boleh jadi tidak seperti apa yang kita harapkan, dia ada kekecewaan, ketidakterimaan dan seterusnya. Maka disinilah mereka butuh ya sokongan daripada orang-orang yang dekat dengan dia. Siapa itu? Keluarga. Siapa itu keluarga? Ayah, bunda, saudara. Mereka butuh dukungan. Mereka butuh sokongan. Suatu ketika boleh jadi seorang anak mungkin minta maaf ini terlibat kasus narkoba misalnya, ya, atau terlibat kasus pergaulan bebas. Tidak menutup kemungkinan kan, apalagi lingkungan yang ada. Maka jangan buang anak kita. Tetap kita rangkul, tetap kita ambil dia, tetap kita kerjasama untuk bagaimana membangkitkan semangatnya dia lagi ini. Walaupun dia sudah terpuruk, mari kita sokong, mari kita bantu. Ya, karena apa? Karena yang namanya manusia tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Terkadang keinginan kita tidak sama dengan kenyataan. Dan terkadang anak-anak terjerumus kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan boleh jadi juga tidak diinginkan oleh anak itu. Cuma karena kondisi yang ada akhirnya dia larut dengan itu semuanya. Maka datanglah untuk menyayangi dia. Mencintai dia, mengasihi dia. Menerima dia apa adanya. Walaupun apa yang terjadi, nak, kau tetap anakku. Walaupun kondisinya seperti begini, kau tetap darah dagingku. Saya tidak akan pernah melepaskanmu, nak. Bahkan saya akan senantiasa mensupportmu untuk bagaimana engkau bisa keluar daripada hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Maka begitu banyak anak-anak yang mampu bangkit, yang mampu berusaha, yang mampu untuk keluar daripada jeratan-jeratan yang ada. Ini disebabkan karena support yang ada di sistem-sistem tersebut. Jangan dibuang. Makanya sering kita sampaikan, jangan pernah berputus asa dalam membina anakmu. Contoh yang paling kuat adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau sudah menyiapkan perahu ya, kapal besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir bah yang ada. Tetapi anaknya ada juga yang tidak ikut kepadanya. Ada yang lari justru kemana? Ke gunung ya. Masih dipanggil juga. Nah, ayo kembali nak. Kembali ke jalan Tuhanmu. Tapi dia katakan apa? Gunung bisa menyelamatkan saya daripada banjir bah ini. Apa yang terjadi? Matilah anaknya itu. Dan ya sudah. Seperti demikianlah kisahnya. Artinya apa? Jangan pernah berputus asa. Sampai dengan detik-detik terakhir sekalipun. Masih tetap diajak. Masih tetap diseru. Masih tetap disupport kebaikan-kebaikan. Adapun kalau kita sudah usaha lantas tidak seperti yang diharapkan. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dibutuhkan sebenarnya ini. Untuk anak-anak kita yang boleh jadi kecanduan narkoba atau kecanduan minum-minuman keras atau mungkin gagal karena apa tidak selesai skripsi tesisnya apa semuanya, kita sampaikan dunia belum kiamat. Nah, begitu banyak orang yang berhasil tidak juga sarjana. Begitu banyak orang yang hebat tidak juga seperti orang-orang yang seperti itu misalnya begitu. Jadi dia butuhkan ini support system ini yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungannya. Sehingga itulah yang menyebabkan anak ini bisa menjadi baik ke depannya. Saya pikir itu Ustaz. Ya. Ustaz. Jadi bisa kami simpulkan Ustaz, kebutuhan anak terhadap orang tua ini hampir sama semuanya. Mau orang tuanya miskin, mau orang tuanya kaya. Sama semua. Sama sama semuanya. Mereka butuh perhatian, mereka butuh kasih sayang, ya. Mereka butuh fasilitas juga, sama semuanya.
Justru yang terkadang fasilitasnya minim, ini semangatnya luar biasa. Apakah yang fasilitasnya yang full juga tidak bisa berkualitas? Justru mereka jauh lebih berpeluang untuk berkualitas. Cuman sayang karena boleh jadi hanya dinabobokkan dengan berbagai macam, akhirnya mereka menganggap, oh kalau begitu indahnya dunia ini. Apa yang kita inginkan tiba-tiba ada misalnya. Tidak usah usaha karena ada orang tua saya. Makanya disebut bahwa seorang pemuda itu selalu mengatakan, inilah aku, bukan inilah bapakku. Nah, kan gitu ya. Jadi bukan seorang pemuda itu selalu mengatakan, inilah saya, inilah karya saya, inilah hasil saya. Tapi orang tua, oh itu orang tua saya. Ini juga beda dengan saya. Kan gitu maksudnya. Dan bukanlah pemuda itu yang suka mengatakan, inilah bapakku. Gara-gara bapakku sampai saya juga. Gitu ya. Inilah. Itu tidak boleh patuangi orang tua. Kita juga harus senantiasa berusaha untuk menggapai apa yang kita cita-cita. Mungkin itu Ustaz. Ya. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan sudah bersama dengan kami berbagi ilmu. Baik pemirsa, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kedepannya kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.